Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan men-sharing cerita inspirasi, ya. Semoga bisa menginspirasi kita atau memberikan motivasi bagi kita. Yang mana judul cerita inspirasinya adalah pikiran yang sederhana. Di sebuah perusahaan sabun mandi sedang mengadakan rapat penting berkenaan dengan banyaknya komplain dari konsumen yang mendapati kotak sabun yang tidak ada isinya atau kosong, terutama dari pihak agen yang merasa tertipu karena setiap karton atau kardus packing selalu ada beberapa sabun yang kosong. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini merupakan kesalahan yang tidak dapat dihindari dikarenakan kondisi mesin produksi yang dimiliki sudah terlalu tua. Untuk itu, pimpinan perusahaan memanggil para direktur, manajer, supervisor, hingga staf untuk mencari solusi atas masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan. Ketika pimpinan perusahaan memberi kesempatan kepada semua peserta rapat untuk mengemukakan pendapat, salah seorang supervisor mengacungkan tangan dan berkata, "Solusi yang paling aman menurut saya adalah membeli mesin baru dari Jerman. Harganya saat ini hanya sekitar 10 miliar. Melihat harga mesin yang sangat tinggi, seorang manajer segera mengacungkan tangan dan berkata, "Saya punya usul yang lebih baik. Kita membeli mesin model baru dari Jepang yang harganya lebih murah, sekitar 1 miliar rupiah." Melihat harga yang masih relatif mahal, seorang direktur lalu mengacungkan tangan dan berkata, "Bagaimana kalau kita membeli mesin dari Cina saja yang harganya sekitar 100 juta rupiah?" Melihat kondisi keuangan perusahaan yang cukup sulit untuk membeli mesin baru dari Jerman, akhirnya pimpinan perusahaan menyetujui untuk membeli mesin dari Cina. Tidak lama setelah keputusan rapat diambil, seorang office boy yang sejak tadi menyediakan minum untuk para peserta rapat memberanikan diri mengacungkan tangannya lalu berkata, "Bapak dan Ibu, jika saya diperbolehkan usul, bagaimana kalau perusahaan membeli alat dari Indonesia saja, paling harganya cuma 250 ribu rupiah." Mendengar pernyataan office boy yang konyol ini, ya, serentak seluruh peserta rapat tertawa terbahak-bahak. Namun pimpinan perusahaan memberikan tantangan kepada office boy, "Jika kamu memang serius dengan usul yang kamu lontarkan, saya beri kamu 250 ribu rupiah untuk mendapatkan alat itu." Setelah pihak akuntan memberi uang 250 ribu rupiah, si office boy langsung pergi mencari alat yang dia usulkan. 2 jam kemudian, office boy kembali dengan membawa alat yang sudah dibelinya. Pimpinan perusahaan, direktur, manajer, supervisor, dan para staf yang ikut dalam rapat merasa heran, bahkan kebanyakan tersenyum menghina alat yang dibawa oleh office boy. Namun dengan langkah yang mantap dan penuh percaya diri, si office boy memasang alat yang dibelinya di dekat konveyor. Sebelum kotak sabun masuk ke kardus packing, hasilnya sungguh luar biasa. Dengan alat baru ini, kotak sabun yang kosong segera terlempar saat melewati alat tersebut, sehingga yang masuk ke kardus packing adalah kotak sabun yang ada isinya. Seluruh peserta rapat yang ikut menyaksikan hal tersebut jadi tercengang sekaligus merasa malu. Ternyata usulan mereka dikalahkan oleh seorang office boy, karena yang dibeli oleh office boy tersebut hanya sebuah kipas angin. Melihat apa yang diusulkannya berhasil, si office boy tersenyum lalu berkata, "Itu aja kok repot." Karena keberhasilan dari sebuah ide yang sederhana, menggunakan alat yang sederhana pula, si office boy kemudian diangkat
menjadi salah satu staf yang menangani bagian packing ya. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa menginspirasi maupun memotivasi kita. Yang mana kita salah satu pelajaran yang dapat kita ambil ya, salah satunya janganlah kita menganggap remeh pikiran orang. Janganlah kita menganggap remeh pendapat orang ya. Walaupun background pendidikannya cukup rendah, sekalipun pendidikannya jauh di bawah kita, namun janganlah kita meremehkan pendapatnya. Ya, banyak orang sekarang ya terlalu meremehkan pendapat orang. Dilihatnya sekolahnya. Kalau sekolahnya tinggi berarti kualitas pendapatnya bagus, ya kan? Sehingga pendapat orang yang pendidikannya rendah cenderung atau banyak yang tidak didengarkan. Ya kita kan nggak tahu, dia memang sekolahnya rendah tapi belajar ke profesor, kan kita nggak tahu. Dia memang sekolahnya rendah tetapi belajar kepada intelektual, kan sama aja. Ya, ilmu itu tidak hanya didapat di bangku pendidikan, namun ilmu juga didapat di lingkungan. Ya, banyak orang sekarang ini dilihatnya kawannya ini cuma tamat SMA, cuma tamat SMP, sementara dia adalah doktor ya, S3 dari kampus ternama. Ketika kawannya berpendapat, dia cenderung meremehkan, padahal dia nggak tahu memang kawannya tamat SMP tetapi belajar ilmu ke profesor yang lebih hebat lagi dari dia ya. Bahkan dia belajar ilmu dari profesor intelektual yang luar biasa kepintarannya dari dia lagi ya. Maka janganlah kita anggap remeh seseorang, janganlah kita anggap remeh pendapat seseorang ya, sekalipun dia jauh pendidikannya lebih rendah dari kita. Kita nggak tahu pendapat siapa yang benar. Kita nggak tahu apakah pendapatnya itu menambah wawasan kepada kita. Maka dengarkanlah, perhatikan pendapatnya. Jangan lagi background pendidikan, jangan lagi latar belakang pendidikan dijadikan alat untuk mengukur kualitas seseorang. Ya, banyak sekarang orang yang pendidikannya rendah tapi dia belajar kepada orang yang berilmu. Tentu dia dapat ilmu sekalipun gak ada ijazah, kan gitu. Maka janganlah janganlah ya sekali-kali kita remehkan, kan gitu ya. Karena memang banyak sekarang ya pendapat sekolah lu rendah jadi lu nggak usah berpendapat, kan gitu. Kita kan nggak tahu. Oke lah, pendidikan Anda lebih tinggi sementara pendidikan dia itu di bawah Anda, kan gitu. Tapi Anda tidak tahu apakah pendapat dia benar atau tidak, kan gitu. Anda tidak tahu. Memang pendidikan dia lebih rendah dari Anda, tapi dia belajar ilmu itu kepada orang hebat, kan gitu, kepada intelektual. Sementara Anda startup di situ-situ saja, gitu. Maka sekali-sekali jangan remehkan, kan gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.